Baik saudara, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM dan khusus pada siang hari ini saya mau memberikan komentar mengenai kiriman seseorang terhadap saya mengenai satu pandangan dari Gereja Bethel Indonesia atau GBI yang di dalam satu buku, ya semacam buku panduan atau buku tata gereja yang memperingatkan pendeta-pendeta yang tidak memegang doktrin Tritunggal dan memperingatkan mereka karena akan ada disiplin ya dari gereja. Dan yang kedua, dari kiriman itu juga ada poin tentang merevisi atau merubah formula baptisan yang selama ini mungkin dipraktekkan di gereja-gereja GBI tertentu yang terindikasi oneness Pentecostalism, saudara ya. Saya cek audio, sangat bagus audionya. Baik, ya saya akan share screen dulu saudara, supaya saudara juga bisa melihat secara langsung cuplikan itu saudara ya. Seseorang yang memfoto cuplikan ya daripada buku panduan atau buku tata gereja daripada Gereja Bethel Indonesia. Ya. Nah, sekarang saya coba tampilkan ya di layar. Mudah-mudahan bisa cepat. Ya, sudah tampil ya. Baik. Itu yang dikirimkan kepada saya, saudara. Ini adalah bagian dari buku itu ya, saudara ya. Saya akan berusaha untuk mencari buku ini, saudara. Karena saya ingin untuk membaca secara lengkap ya, saudara. Dan bagi saya, khusus dalam hal bidat-bidat yang melawan doktrin Tritunggal dan doktrin Dwi Natur Kristus, gereja GBI ini adalah salah satu gereja yang terdepan ya dari kalangan Pentakosta dan karismatik. Ya, gereja GBI ini adalah salah satu dari sedikit, ya mungkin hanya satu dua ya, gereja yang terdepan di dalam memberikan pembelaan terhadap Trinitas dan juga Dewi Natur Kristus, dan tidak segan-segan memecat atau mengeluarkan hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan pandangan teologi GBI. Dan untuk ini saya sudah berulang-ulang mengacungkan jempol ya untuk GBI. Di gereja-gereja reform tertentu, saudara, nggak tentu ada ketegasan-ketegasan dalam hal doktrin tertentu ya. Memang mungkin bukan masalah Trinitas atau masalah Dewi Natur Kristus, tetapi ada pokok-pokok teologi tertentu yang sebetulnya juga ya serius ya. Ya, saya dengar ada dua gereja reform tertentu yang tidak tegas menindak orang-orang yang sebetulnya ajaran mereka itu entah sesat atau tidak sesuai dengan pandangan teologi reform yang dipercaya atau diterima oleh gereja-gereja reform, saudara, sesuai dengan pengakuan-pengakuan iman reform. Saya mendengar satu dua kasus di mana itu dibiarkan, saudara, dan ini bagi saya adalah sesuatu hal yang ya entah sangat-sangat disayangkan atau satu bentuk kemunafikan ya. Karena orang reform ini di mana-mana teriak-teriak kembali kepada Alkitab, back to Bible begitu ya. Begitu berhadapan langsung dengan sesamanya di dalam itu tidak berani bersuara, saudara. Tidak berani untuk memberikan disiplin. Ya, bahkan di dalam tubuh gereja kami sendiri, saya pernah mendengar satu kasus yang jelas bukan di denominasi kami ya, karena denominasi GGRI ini ada tiga, saudara ya, ada tiga tempat, satu di Papua,
itu mempunyai semacam sinode sendiri, satu di Kalimantan mempunyai semacam sinode sendiri, dan satu di NTT ya. Ya, yang jelas bukan di kami yang di Jawa ini bergabung dengan yang ada di NTT, saudara. Kelompok GGRI yang ada di NTT jadi ini ya. Tapi saya mendengar di satu tempat tertentu, saudara, ada satu pendeta GGRI itu yang menolak doktrin dosa asal dan doktrin kerusakan total manusia ke dalam dosa. Ini saya mendengar langsung dari seorang hamba Tuhan pendeta GGRI ya, rekan saya. Tapi yang nggak diapa-apakan, saudara. Ini satu contoh menurut saya. Ini satu contoh. Itu doktrin dosa asal dan doktrin kerusakan total manusia ke dalam dosa. Itu yang kemudian hanya butuh atau mutlak anugerah Tuhan saja. Itu, saudara, adalah hal yang fundamental dalam teologi reform ya. Tetapi kurang mendapat tindakan tegas. Ya, di gereja-gereja reform yang lain juga saya dengar 1-2 kasus yang mirip-mirip seperti ini ya. Bahkan ada yang lebih serius, saudara. Ada yang lebih serius ya. Ada yang lebih serius dari yang saya sebutkan tadi ini di denominasi lain ya, di sinode-sinode reform yang lain. Ya, jadi kadang-kadang kita atau banyak orang reform juga munafik, saudara. Ya, dan ini tidak baik ya, ini tidak baik. Nah, GBI ini saya acungkan jempol khusus dalam hal Trinitas dan Dewi Natur Kristus sangat-sangat tegas ya. Ya, terbukti pendeta Erastus tidak bertahan di GBI. Ketika ajarannya dipermasalahkan, dia keluar dari GBI. Terbukti Yosua Tewuh tidak bertahan. Sebelum dia dipecat, saya mendengar info orang dalam ya, info A1 bahwa dia pasti akan diberhentikan begitu ya, tapi sebelum dia diberhentikan dia sudah mengundurkan diri lebih dahulu. Itu Yosua Tewuh dulu ya. Jadi ini bagi saya ketegasan yang luar biasa dari sinode GBI yang kadang-kadang orang reform, bukan kadang-kadang, sering-sering orang reform di dalam apa namanya, di dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal teologi kemakmuran, karena ya walaupun tidak semua ya, tapi ada GBI tertentu yang sangat-sangat menekankan teologi kemakmuran, saudara. Nah, reform ini kan membabat habis ya, membabat habis, mengkritisi habis-habisan itu, saudara. Tapi Anda tidak tahu kalau dalam hal yang fundamental dan sangat serius sekali, misalnya dalam hal Dewi Natur Kristus dan Trinitas, GBI ini adalah salah satu di antara hanya 1-2 denominasi Pentakosta karismatik yang terdepan berani mengeluarkan atau memecat orang-orang yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan iman yang dipercaya oleh GBI. Nah, ini saya acungkan jempol, saudara ya. Baik. Saya akan membaca ini, saudara ya, apa yang tertulis di sini, lalu kemudian saya akan memberikan komentar saya. Ini cuma hanya secuplik ya, hanya sedikit saja, saudara, karena memang orang mengirim hanya ya sebanyak cuplikan ini, saudara ya. Ya, saya berusaha nanti untuk mencari ya, karena informasi yang saya lihat di Facebook, saudara, bahwa di buku yang baru dibuat itu pun itu ada banyak bicara, ada banyak membicarakan berbagai isu teologi ya, termasuk teologi kemakmuran. Nah, saya tertarik sebetulnya melihat atau membaca pendapat atau pandangan resmi GBI mengenai teologi kemakmuran, saudara. Ya, nanti kalau saya dapatkan bukunya, saya akan juga memberikan ulasan-ulasan ya. Saya membaca ini yang merupakan cuplikan di sini, saudara. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa GBI adalah gereja yang menerima dan mengajarkan Tritunggal seperti gereja sepanjang abad dan ketetapan konsili-konsili ekumenis. Maka dengan ini BPP GBI menegaskan. Ini BPP ini artinya apa ya? Badan Pengurus Pusat mungkin ya. GBI ya.
Ya, yang ketuanya itu Pendeta Rubin Adi Abraham ya. Ya, saya bacakan poin 1. Setiap pejabat GBI, pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, terikat dengan ketetapan ini. Dan karenanya tidak diperkenankan untuk mengajarkan yang bukan ajaran Tritunggal seperti 11 kelompok di atas. Ini maksudnya seperti 11 kelompok di atas. Rupa-rupanya sebelum tulisan ini ada pembahasan mengenai 11 kelompok yang menjadi ajaran sesat atau bidat di dalam hal Tritunggal ya, saudara ya, itu maksudnya. Saya belum membaca saudara buku ini, tetapi saya menduga itu maksudnya ya. Jadi ada penjelasan mengenai 11 kelompok itu yang menolak Trinitas ya. Jadi ada peringatan di sini. Saya baca ulang saudara poin 1. Setiap pejabat GBI, pendeta-pendeta muda, pendeta pembantu terikat dengan ketetapan ini dan karenanya tidak diperkenankan untuk mengajarkan yang bukan ajaran Tritunggal seperti 11 kelompok di atas. Pada renungan, khotbah, pengajaran, seminar, publikasi, dan lain-lain. Jika ditemukan pelanggaran, mekanisme disiplin organisasi akan dilakukan. Nah, ini tegas, saudara ya. Jadi, mengenai pengajaran yang sesat dalam hal Trinitas, ya termasuk Kristologi ini ya, karena itu satu paket, saudara. Itu siapapun pendeta, pendeta muda atau pendeta pembantu yang mengajarkan itu pada renungan, pada khotbah, pada pengajaran-pengajaran mereka, pada seminar atau publikasi-publikasi misalnya buku dan lain-lain, jika ditemukan pelanggaran katanya, maka mekanisme disiplin organisasi akan dilakukan. Ya, ini pasti akan kena disiplin ya. Pasti dipecat ya orang yang melawan gitu maksudnya ya. Kalau tidak dipecat, ya bisa jadi sebelum dipecat akan keluar lebih dahulu daripada dipecat begitu. Ya, itu poin yang pertama, tetapi saya akan menanggapi nanti ini ya, saudara ya, saya menanggapi nanti, tapi sedikit saja. Saya fokus kepada poin yang kedua. GBI memutuskan untuk merevisi formula pada baptisan dan berkat atau pada kepentingan pelayanan-pelayanan lainnya yang selama ini banyak dilakukan pejabat, mengucapkan atas atau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak perlu lagi diucapkan dan cukup atas atau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Formula yang pertama menyiratkan pengaruh ajaran Pentakostal Jesus only. Ya, clear ya saudara ya, sangat jelas di situ ya. Jadi selama ini mungkin tidak di semua GBI ya, kayaknya kalau kesan saya ketika membaca ini ya, dikatakan dilakukan banyak pejabat, berarti tidak semua GBI ya, tapi mungkin di banyak tempat di gereja GBI ini rumusan baptisannya adalah di dalam nama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada tambahan yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam buku ini itu dilarang ya, tidak boleh lagi mengucapkan itu karena ada indikasi ya ajaran Sabellian atau ajaran oneness Pentecostalism atau ajaran Jesus only. Ya, ada indikasi ke sana, maka itu tidak perlu lagi dilakukan, ya. Nah, ini pergerakan ke arah yang sama sekali baik, ya. Pergerakan ke arah yang memang bagi saya sangat-sangat bagus, ya. Ya, jadi terlepas daripada isu-isu teologi kemakmuran yang bertebaran di berbagai GBI di seluruh Indonesia. Tetapi saudara, khusus dalam poin Trinitas dan Dewi Natur Kristus, ya bahkan masalah sakramen juga sekarang ini dikoreksi semua, saudara. Ini adalah satu reformasi yang betul-betul bagus menurut saya, adalah satu reformasi yang betul-betul
Ya ini yang namanya back to Bible ya. Karena rumusan baptisan yang Tuhan Yesus berikan itu yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada tambahan lain. Adapun di dalam Kisah Para Rasul itu ketika dikatakan para murid membaptis orang-orang yang baru bertobat itu di dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan rumusan baptisan itu. Itu tidak sedang mengajarkan rumusan baptisan. Kalau itu adalah rumusan baptisan, maka itu berbenturan dengan rumusan baptisan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ya. Itu pasti, itu sudah berbenturan ya. Masakan Alkitab bertabrakan dengan dirinya sendiri. Firman Allah yang adalah firman Kristus yang diilhamkan oleh Roh Kudus bertubrukan dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin, saudara. Maka yang di Kisah Para Rasul itu bukan rumusan baptisan, tetapi para murid membaptis di dalam nama Tuhan Yesus itu mempunyai makna bahwa mereka membaptis atas otoritas atau di dalam otoritas Yesus Kristus, di dalam kuasa otoritas daripada nama Yesus Kristus. Nah, itu maksudnya membaptis dalam nama Yesus dalam Kisah Para Rasul. Kedua pengertiannya, mereka membaptis dalam nama Tuhan Yesus berarti mereka membaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau membaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus berarti apa? Sesuai dengan rumusan yang sudah ada dalam Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Ya. Jadi saudara, ini adalah pergerakan ke arah yang baik ya. Sangat-sangat baik yang dilakukan oleh GBI saudara, dan harusnya menurut saya semua gereja seperti itu. Saya juga pernah mengamati di YouTube saudara, terutama dari postingan-postingan saudara Albert Rumampuk mengenai seorang pejabat gereja dari denominasi lain yang namanya GBIS kalau saya tidak salah ya. GBIS, Gereja Bethel Injil Sepenuh ya. Gereja Bethel Injili Sepenuh atau Injil Sepenuh. Nah, Gereja Bethel Injil Sepenuh ini dulu ya saya kira satu dengan GBI ya, kemudian menjadi pecah begitu ya. Tetapi Gereja Bethel Injil Sepenuh ini juga sangat tegas memecat satu pendeta yang mengajarkan ajaran Oneness Pentakostalisme, saudara. Nah, ketika pendeta itu ngotot mengajarkan ajaran modalisme Sabellianisme ya, modalisme apa namanya, dinamis ya, modalisme bukan dinamis, modalisme monarkianisme ya, yaitu Sabellianisme atau yang kita kenal sebagai Oneness Pentakostalisme. Maka pendeta ini dipanggil oleh sinodenya, lalu mungkin dia ngotot di sana tidak mau bertobat. Kemudian dia dipecat, saudara. Benar-benar dipecat. Nah, ini juga salah satu gereja ya yang tegas ya, memecat pejabat yang memang menganut pandangan bidat ya. Jadi saya hanya mau mendengar nanti ya. Apakah bukan saya hanya mau mendengar, tapi saya hanya mau melihat setelah ini, apakah ada pejabat-pejabat di GBI atau Gereja Bethel Indonesia yang tetap menggunakan rumusan baptisan yang salah ini ya, yaitu apa namanya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya pikir mungkin tidak ada lagi ya saudara, karena GBI ini sangat tegas ya. Baik, itu tanggapan saya mengenai poin kedua. Kalau poin yang pertama tadi saya kembali untuk memberikan sedikit tanggapan, saudara. Ya, dikatakan di sana setiap pejabat GBI, pendeta muda, pendeta pembantu terikat dengan ketetapan. Ya, dan tidak diizinkan untuk mengajarkan doktrin yang lain yang sifatnya sudah sesat atau bidat mengenai Trinitas. Ya, di dalam renungan, khotbah, publikasi, seminar dan lain sebagainya ya. Kalau ada pelanggaran akan dikenakan disiplin organisasi. Ya, kalau ngotot pasti dipecat, saudara.
kalau tidak bertobat ya. Nah, ini bagi saya juga satu-satu ketegasan yang patut diacungi jempol ya, patut diacungi jempol saudara ya. Karena contoh begini ya, GBI ini kan gereja kaya saudara. Ini gereja kaya ini. Saya tidak tahu perputaran uang di seluruh sinode GBI, di seluruh gereja GBI satu sinode itu saudara, saya tidak tahu berapa triliun ya. Saya anggap itu triliun, itu perputaran uangnya saudara. Ya, perputaran uangnya triliun. Dan di antara gereja-gereja ini ada gereja-gereja yang boleh dibilang itu gereja-gereja raksasa, yang mempunyai pendeta yang punya jemaat ribuan orang dengan jumlah persembahan yang begitu besar. Ya, saya mencoba membahas ini saudara karena saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa untuk bisa tegas menindak orang-orang yang terindikasi mengajarkan ajaran sesat, itu butuh kekuatan yang besar saudara, tidak gampang. Nah, itu sebabnya saya menyinggung ini bahwa dugaan saya saudara ya, dugaan saya di GBI ini ya, melihat penampilannya mereka ya, melihat keadaan mereka, ini gereja kaya sekali, dan dugaan saya itu perputaran uang itu bisa mungkin triliunan di sana saudara ya. Itu dugaan saya saudara ya. Karena kalau hanya miliaran itu sinode-sinode yang lebih kecil saudara ya. Itu miliaran, itu banyak itu ya, sinode-sinode lebih kecil miliaran perputaran uang di dalamnya itu ya bisa ya. Tapi kalau di sebesar GBI ini luar biasa ya. Ada banyak konglomerat di sana, pengusaha di sana, bahkan pendeta yang merangkap jadi pengusaha juga ada, dan mereka rata-rata kaya-kaya sekali. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nah, membutuhkan satu kekuatan yang besar dari sinode saudara untuk memberikan disiplin bagi orang-orang yang terindikasi mengajarkan ajaran sesat. Coba Anda bayangkan, bagaimana kalau dia adalah pendeta yang mempunyai nama besar, dengan jemaat ribuan orang, dengan jumlah keuangan yang begitu besar, dan orang ini mungkin secara sinodal, atau gerejanya maksud saya secara sinodal, sangat signifikan. Mengeluarkan seorang pendeta besar dan gerejanya yang signifikan di GBI, tidak gampang kan? Tidak gampang kan? Ya, tetapi GBI terbukti pernah melakukan itu. Terbukti pernah melakukan itu, dan bagi saya ini jempol. Reform harus belajar dari sana. Jangan hanya ngotot mengkritik orang, tapi begitu ada kesalahan di dalam, tutup mulut. Ya, reform dari semua denominasi ini saya bicara ya. Termasuk yang ada di Amerika, di Australia, di Belanda, di mana-mana saja. Kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan majelis tertentu yang berpengaruh sekali, berani tidak? Berhadapan dengan pendeta tertentu yang berpengaruh sekali, berani tidak? Kita tahu dia salah, kita tahu dia sudah tidak menerima apa yang menjadi pengakuan iman kita, khususnya orang reform. Saya belum pernah mendengar, saya tahu ada masalah ada. Tapi saya belum pernah mendengar satu gereja reform manapun yang berani memecat pendeta yang bermasalah. Ya, saya maafkan ini bicara ya, silakan saudara orang reform nanti dari mana saja protes sama saya. Saya kan memang belum mendengar, tapi masalah saya dengar. Masalah saya dengar loh. Saya dengar ya, bahkan saya pernah dengar sendiri ada pendeta reform itu ngajar kacau. Ngajarnya kacau saudara. Tapi ya didiamkan sampai sekarang. Ini koreksi untuk orang reform ya. Mungkin nanti saya potong bagian ini saudara ya, biar orang reform koreksi ya. Jangan sibuk hanya, ya saya sendiri juga sibuk hanya kritik sana kritik sini ya. Ya karena memang itu, saya anggap ini tugas saya, ini beban saya untuk berapologetika, untuk mengkritik bila perlu harus mengkritik ya. Tetapi maksud saya, kita orang reform, ya, mengkritik itu bagus ya, harus kita kerjakan. Kita harus kritik sana sini, kita harus bertempur melawan ajaran sesat sana sini. Tetapi maksud saya di dalam kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, berani tidak Anda memecat satu pendeta yang pengajarannya jelas tidak beres. Paling tidak, walaupun dia kalau di reform ya,
menyangkal Trinitas dan keunikan Kristus dan dui natur Kristus itu tidak ada. Saya yakin itu tidak ada, saudara ya. Ini di reform ya. Jadi mungkin Anda tidak menemukan di dalam gereja-gereja reform yang manapun yang menyangkal Trinitas dan yang menyangkal dui natur Kristus dan keunikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya pasti tidak. Tidak ada itu ya. Tidak ada itu. Tetapi yang saya maksud khususnya yang bertentangan dengan keyakinan iman reform sesuai dengan pengakuan-pengakuan iman reform. Seseorang yang menolak doktrin predestinasi misalnya, Anda berani pecat enggak? Ya kalau masalah predestinasi ganda atau tunggal, itu bagi saya bisa dikompromikan ya. Anda terima predestinasi ganda atau Anda terima predestinasi tunggal, itu masih bisa dikompromikan. Tetapi yang sama sekali menolak doktrin predestinasi, jangan mengira di reform itu tidak ada itu. Ini contoh. Yang menolak doktrin dosa asal misalnya, atau yang mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh. Saya pernah mendengar seorang pendeta reform ya, saya tidak perlu sebut dari gereja mana ya, pokoknya pendeta reform ya. Dia mengatakan begini saudara, Adam dan Hawa di Taman Eden kalau tidak jatuh dalam dosa, tetap harus mati. Karena memang mereka dirancang, diciptakan untuk mati katanya. Ini kan sesat saudara, ini ajaran apa ini? Padahal Alkitab jelas mengatakan, karena dosa manusia mati. Janganlah engkau memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan jelas sekali saudara. Mati karena dosa. Upah dosa ialah maut, kata Alkitab. Tapi pendeta reform ini mengatakan tidak. Manusia memang dirancang untuk mati. Jadi seandainya mereka tidak jatuh dalam dosa, mereka pasti mati. Kalau saya ada di sinode itu, saya usulkan, saya ribut, pecat pendeta itu. You berani pecat? Tidak. Ini koreksi keras untuk orang reform. Ya. Koreksi keras untuk orang reform, saudara. Jangan kita hanya tahu mengkritik-kritik sana, kritik sini, tapi ada kesalahan-kesalahan kita diam aja. Nggak boleh gitu dong. Ya, nggak boleh gitu dong. Ya, tapi khusus kami di GGRI NTT, saya hanya bicara GGRI NTT ini, saudara ya. Tidak ada masalah ya. Jadi saya tidak perlu ribut, saudara ya. Kami yang di Jawa ini itu bagian dari GGRI NTT ya. Jadi kami tidak ada masalah ya, yang perlu diributkan saya tidak ada ya. Jadi saya tenang-tenang saja ya. Tapi saya bicara dari denominasi yang lain ya, reform dari mana saja, entah dari termasuk luar negeri ya, Belanda, Australia, Amerika atau Kanada atau manapun ya. Ya pokoknya yang namanya reform ya. Indonesia ada berapa banyak denominasi reform di Indonesia, itu banyak sekali. Ya, Anda berani tidak memecat seorang yang mengajarkan hal yang tidak selaras dengan pengakuan iman reform. Nah ini koreksi ke dalam. Koreksi ke dalam bagi orang-orang reform sendiri saudara ya. Jadi kalau ada hal-hal dari gereja lain, gereja Pentakosta Karismatik, seperti teologi kemakmuran, kita boleh kritik keras sekali. Tapi kalau ada hal yang baik kita perlu juga memuji ya. Dan saya dengan sangat rendah hati memuji GBI dalam hal ini. Banyak orang mengkritik GBI, tetapi saya khusus dalam hal ini, dalam Trinitas dan Dwi Natur, keunikan Kristus, GBI sudah menunjukkan integritasnya dengan memecat mereka yang berseberangan dengan pandangan resmi daripada GBI. Ya salah satunya juga GBIS ya. Ini rumpun Pentakosta Karismatik juga yang saya tahu persis memecat seorang pendeta yang mengajarkan oneness Pentakostalism. Nah ini jempol ini. Ini jempol saudara. Ya baik saudara, itu komentar saya. Sekaligus koreksi juga untuk orang-orang reform sendiri. Kalau ada yang mau masuk silakan. Ya mau berinteraksi dengan saya 1-2 orang. Atau mungkin 1 orang saja saudara ya. Kalau tidak ada saya tutup live streaming ini. Sambil menunggu saya coba lihat komentar di live chat ya.
Ya, ini saya utak-utik reform ini saudara ya. Ini mungkin habis ini saya akan digebuki ya. Ya, saya akan diserang orang reform, tapi orang reform yang mana? Kecuali orang reform yang suka kesesatan, saudara. Ya, Alkitab kan jelas berkata, upah dosa ialah maut. Kalau ada pendeta reform yang ngajar, apa namanya, Adam dan Hawa pasti mati, tetap mati, walaupun tidak berdosa, kan itu sesat, itu ajaran itu. Ya, itu ajaran sesat, saudara. Ya, termasuk juga kalau mengajarkan menolak atau tidak menerima doktrin dosa asal, kerusakan total manusia, kan itu serius dalam teologi reform itu. Ya, baik ya. Wah, ini Vanessa Sabrina. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apa artinya? Ini hubungannya apa ya dengan pembahasan ya? Ya, ini apa ya, saudara ya? Hubungan ini Vanessa Sabrina ini dan pertanyaan dengan pembahasan saya ya, tidak ada hubungannya ya. Tapi mungkin saya sedikit jawab ya, itu kan raja ini maksudnya ini kan Kristus adalah Raja Mesias ya. Ya, dia adalah raja yang sudah menyelesaikan seluruh karya kemesiasannya. Ya, dalam konteks ini dia akan memerintah semua orang. Dia memerintah orang percaya, gerejanya, juga memerintah semua orang, memerintah neraka, memerintah surga dan bumi, memerintah segala sesuatu. Ya, jelas orang yang menentang dia, yang tidak suka dia adalah raja. Ya, termasuk orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang menolak dia sebagai Mesias, lalu mereka menyalibkan dia. Ya, ya mereka akan mati dalam dosa mereka, dan pada akhirnya nanti berurusan dan penghakiman Kristus. Termasuk semua orang yang menolak Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Mereka akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Istilah di sini dikatakan bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu maksudnya bahwa mereka akan dihakimi sesuai dengan kesalahan mereka dan mereka akan mendapat tempat kebinasaan kekal di dalam neraka. Ini memang keras, saudara ya. Kata-kata yang sangat keras. Tapi memang itu maksudnya. Jadi semua yang tidak bersama Kristus tak mungkin hidup bersama Kristus nanti di dalam langit dan bumi yang baru. Maksudnya semua yang tidak bersama Kristus, yang tidak percaya kepada Dia, yang menyangkal namanya, yang menjadi antikristus, yang tidak menerima karya penebusannya, semua adalah musuh Kristus. Dan tempat mereka kan jelas nanti. Penghakiman Allah bagi mereka jelas. Ya, itu saya kira yang saya bisa jawab. Ini secara umum saja ya. Nah, ini pasaribu doahu. Apa maksudnya ini pasaribu doahu? Ini agak, kalau bahasa daerah NTT, khususnya bahasa Sabu dan bahasa Sumba, ini agak agak tidak baik artinya doahu ini ya. Artinya tidak bagus ini ya. Tapi kalau dilihat dari marga Pasaribu ini orang Batak ini ya. Cuman apakah doahu ini bahasa Batak apa enggak ya? Saya tidak tahu. Tapi kalau dalam bahasa Sabu, do itu artinya orang. Orang, manusia, orang. Itu do ya. Kalau orang Sabu, itu bahasa Sabunya dohawu ya. Nah, ahu itu kalau bahasa Sumba, itu pengertiannya sama dengan asu dalam bahasa Jawa.
anjing ya gitu ya, asu, ahu kalau bahasa Sumba. Jadi kalau digabung bahasa Sabu bahasa Sumba ini doahu itu orang anjing gitu ya. Tapi saya tidak tahu ya saudara ya, ini mungkin bahasa Batak dan saya tidak tahu artinya kalau dalam bahasa Batak. Ya baik. Saya membaca komentar dari bapak atau ibu ini ya, Bapak Pasaribu ini ya. Saya pernah 3 kali ikut ibadah karismatik. Kok cuma 3 kali? Sering-sering enggak apa-apa, Pak. Saya pernah 3 kali ikut ibadah karismatik. Ternyata dalam tata ibadah mereka tidak ada mengucapkan pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Apakah ini karena mereka modalisme oneness? Tidak tentu juga ya, karena gini. Di dalam gereja karismatik itu liturgi mereka itu lebih bebas, saudara ya. Anda harus pahami dari perspektif ini. Karena liturgi mereka lebih bebas, maka mereka tidak memusingkan hal-hal yang mereka anggap seremonial ya, termasuk memasukkan doa Bapa kami ke dalam liturgi atau memasukkan pengakuan iman rasuli ke dalam liturgi. Karena kalau Anda perhatikan rata-rata Pentakosta karismatik itu, mereka itu masuk biasanya tidak ada votum, saudara. Tapi di gereja Pentakosta karismatik tertentu, saya melihat ada votum. Ya, ada votum, kemudian ada doa berkat di akhir. Sebetulnya votum dan doa berkat ini adalah dua hal yang pertama harus ada di awal, yang terakhir, yang kedua itu harus ada di akhir, yaitu doa berkat ya. Itu memang pasangan sebetulnya. Votum, ada doa berkat di belakang ya. Maksudnya hamba Tuhan memberikan berkat ya. Biasanya kalau kami di GGRI itu entah mengutip doa berkat Trinitarian Paulus atau kami mengutip yang ada di Bilangan pasal 6 itu ya. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya ya. Ya, itu doa berkat ya. Tapi di awal juga ada votum ya. Seperti itu. Tapi kalau dalam gereja-gereja karismatik tertentu kan tidak ada itu. Jadi mereka langsung masuk itu yang biasa disebut sebagai WL atau worship leader-nya atau pemimpin pujiannya, lalu mulai memimpin puji-pujian entah berapa lama. Ada lagu yang tenang, yang mendayu-dayu, ada lagu yang bikin orang lompat-lompat ya. Dan untuk Pentakosta karismatik tertentu juga itu disisipi dengan bahasa roh, sikira beraba-raba dan lain sebagainya ya begitu ya. Dan memang kan sifatnya sangat bebas. Setelah itu tiba waktunya, setelah mungkin 1 jam duduk berdiri menyanyi ya, kemudian mengundang pengkhotbah. Setelah itu khotbah selesai, kemudian ada pujian lagi, ada persembahan dan seterusnya begitu ya. Jadi sifatnya memang lebih bebas, tidak ada liturgi yang ketat di dalamnya. Nah, di dalam ibadah yang sifatnya lebih bebas seperti ini, Anda mau mengharapkan mereka memasukkan pengakuan iman rasuli atau doa Bapa kami kan tentu sesuatu yang ya tidak cocok dengan konteks mereka ya, out of context ya, out of konteks mereka, saudara ya. Nah, karena itu maka tidak berarti ya, perhatikan ini baik-baik, tidak berarti bahwa jikalau gereja Pentakosta dan karismatik itu tidak mengucapkan pengakuan iman rasuli atau doa Bapa kami dalam liturgi mereka, itu tidak berarti bahwa mereka adalah oneness Pentakostalism. Oh, tidak. Ya, Anda tidak bisa menilai dari itu karena liturgi mereka memang tidak memasukkan apa yang namanya itu tadi pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan menilai, saudara ya. Liturgi mereka yang tidak memungkinkan itu, saudara. Bukan karena mereka oneness. Sebetulnya oneness Pentakostalism ini kalau boleh jujur ya, hanya segelintir saja di dalam gereja-gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Kecil saja mereka itu. Sangat kecil. Dan sebagian mereka indekos di gereja-gereja denominasi Pentakosta yang besar-besar ya, seperti GBI dan lain sebagainya. Mereka indekos di dalamnya.
dan bukan menjadi pandangan resmi daripada gereja mereka. Misalnya pandangan resmi GBI atau GBIS atau yang lainnya ya, termasuk GPDI ya. Tidak, saudara ya. Rata-rata denominasi Pentakosta yang besar atau karismatik yang besar ya, itu rata-rata Trinitarian. Cuma nanti dalam prakteknya ada banyak di akar rumput sana itu yang mungkin pandangannya Oneness Pentakostalism. Ya seperti itu ya. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa karena pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami tidak masuk ke dalam liturgi mereka, maka kemudian mereka Oneness. Oh, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Memang ada sebagian kecil sekali yang memang Oneness. Nah, khusus memasukkan pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami, bagi saya pengakuan iman rasuli ini mungkin memang karena ini sifatnya oikumenis ya, dari iman gereja sepanjang sejarah, dari segala tempat, segala abad ya, maka memang dalam liturgi itu harus masuk menurut saya ya, itu masuk ya. Tetapi kalau doa Bapa kami, saudara, ada banyak bahkan gereja reform dan bahkan gereja kami sendiri itu tidak masuk itu dalam liturgi ya. Doa Bapa kami ya, itu tidak masuk dalam liturgi ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak mengajarkan dan tidak percaya doa Bapa kami. Oh tidak. Kalau saudara memperhatikan khotbah saya di video-video saya yang 1200 video ini sekarang di kanal YouTube ini, saudara, itu ada seri doa Bapa kami itu banyak sekali itu. Saudara tinggal meneliti di YouTube saya, kanal YouTube yang ini ya. Ya, jadi ada gereja-gereja tertentu yang evangelical dan reform Protestan tertentu itu tidak masuk itu doa Bapa kami. Tapi kalau pengakuan iman rasuli itu pasti masuk ya. Pasti masuk, saudara ya. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau ada gereja yang tidak memasukkan ke dalam liturgi pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami, itu tidak berarti langsung mereka kita cap sebagai Oneness. Mungkin saja karena liturgi mereka tidak memberi ruang untuk itu. Seperti lebih bebasnya liturgi gereja Pentakosta dan Karismatik. Yaitu yang bisa saya jawab ya. Ini ada yang mau masuk ya, tapi kelihatannya saudara ini bermasalah kayaknya ini ya. Saya coba masukkan ya. Gimana ya? Sebentar ya, saya coba masukkan. Ini Anda ya, kalau Anda dengar saya ini ya, saudara Janswan ya, Janswan ya. Anda buka kamera dan aktifkan mikrofon Anda. Anda harus buka kamera ya. Saya coba terima Anda sekarang. Oh, hilang. Ya baik, orangnya hilang, saudara. Mungkin saya baca satu komentar lagi, setelah itu saya menutup ya, saudara ya. Iya. Ini Wijayatan. Wijayatan menulis Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya, ini cocok untuk GBI yang sekarang ini mengkoreksi banyak hal ya, termasuk berani untuk mengeluarkan pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan pandangan teologi GBI ya, yang menolak Trinitas dan Twinatur Kristus. Simpson, paham Oneness harus dibersihkan karena sudah melenceng dari Alkitab. Ya, kita membersihkan dari gereja kita. Tapi tentu kita tidak bisa datang kepada satu gereja yang memang berpandangan Oneness, lalu kita singkirkan mereka dari gereja mereka sendiri. Kan tidak bisa, saudara ya. Mereka punya hak untuk berpandangan Oneness di gereja mereka. Tapi kita juga punya hak mengatakan itu sesat atau bidat. Maka marilah kita membersihkan gereja kita masing-masing dari paham-paham yang menolak Trinitas, menolak Twinatur Kristus,
Ya, dan bukan sekedar membersihkan gereja kita atau pejabat gereja kita ya, tapi juga jangan mengundang pendeta-pendeta tidak beres yang ajarannya sesat. Tutup mimbar Anda. Nah ini caranya saudara ya. Jadi Anda tidak pergi ke rumah orang lain, lalu mengganggu rumah tangga orang, mengobok-obok rumah tangga orang, memecat-mecat hamba-hamba Tuhan di sana. Anda tidak punya hak untuk itu. Ya, tetapi Anda punya hak untuk apa? Membersihkan rumah Anda sendiri, dan Anda punya hak untuk menolak dengan tegas masuknya penyesat-penyesat untuk berdiri di mimbar gereja Anda. Anda punya hak penuh untuk itu. Nah, ini yang Anda harus lakukan. Sementara juga pada saat yang sama, Anda punya hak untuk bersuara di media sosial atau di mimbar-mimbar gereja bahwa ajaran si anu itu sesat dan harus hati-hati. Ya, kita punya hak saudara. Tidak ada yang boleh melarang. Ya, baik. Sudah ya saudara, tidak ada. Ini saya tunggu-tunggu orang tadi yang mau masuk, tidak masuk lagi dia. Sudi Lauli. Ini masuk lagi ya. Anda, Pak Janswan, ini Bapak atau Anda masih muda ya? Janswan ya, Anda pakai headset dan buka kamera Anda. Nanti saya akan masukkan ke room ya. Sudi Lauli, mengenai baptisan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan saya Pak Pendeta, mengapa penulisan nama Bapa tidak pakai konsonan huruf K? Semestinya ada penutup seperti Bapak. Ini istilah yang dipakai oleh bahasa Indonesia ya. Ini istilah, maksud saya ini adalah istilah yang sudah dibakukan oleh LAI ya. Oleh LAI. Dan memang saya pikir ya, LAI menggunakan nama Bapa tanpa K, ini untuk secara khusus ya, memberikan keunikan pada istilah pribadi pertama di dalam Trinitas ya. Mungkin kalau Bapak nanti ya, itu semacam istilah yang disamakan dengan Bapak Anda atau Bapak saya begitu ya. Atau Bapak-Bapak orang-orang yang ada di institusi ya, kalau atasannya atau orang yang lebih senior biasa dipanggil Bapak ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu begitu ya. Ya, saya pikir mungkin itu ya, memberikan keunikan. Kalau di dalam istilah Jawa itu ada istilah Romo ya. Istilah Romo yang artinya ya Bapak, Romo itu ya Bapak ya. Father ya. Tapi istilah Romo itu kemudian oleh gereja Katolik itu menjadi khusus ya. Khusus merujuk kepada pastor yang menggembalakan di dalam satu gereja Katolik tertentu begitu. Mereka biasa disebut sebagai Romo. Ya, ini masalah peristilahan ya. Saya kira tidak perlu terlalu diperdebatkan. Yang jelas LAI bagi saya mau memberikan keunikan ya, supaya kita tidak mencampur adukan dengan istilah Bapak secara umum ya, Bapak-bapak, ibu-ibu begitu. Ya saya keluar lagi orang itu tadi. Ini masuk keluar, Anda bikin pusing saya ini. Ya sudah, saya tidak terima Anda lagi. Anda nongol keluar lagi, nongol keluar lagi ya. Ya baik saudara, saya pikir sampai di sini live streaming saya sudah hampir 50 menit. Saya cukupkan sampai di sini dulu saudara ya. Jadi kesimpulan saya khusus dalam live streaming ini, saya apresiasi kepada Gereja Bethel Indonesia yang
tegas ya, bahkan berani merevisi formula baptisan yang tidak alkitabiah, yang terindikasi oneness, dan juga berani untuk mendisiplin pejabat-pejabat gereja yang melawan pandangan resmi, pandangan teologi resmi dari GBI, terutama dalam hal Trinitas dan Dwi Natur Kristus, Kristologi. Dan sekaligus juga, kalau saudara mendengarkan saya cukup panjang membahas tentang reform sendiri tadi, agar reform belajar, ya, juga untuk berani mengkoreksi diri, berani untuk memecat hamba-hamba Tuhan yang mungkin mereka tidak melawan Trinitas, karena di reform itu saya percaya tidak ada yang melawan Trinitas, tidak ada yang melawan Kristologi, Dwi Natur Kristus yang benar, ya. Tetapi mungkin ada pendeta-pendeta reform yang ajarannya tidak sejalan dengan pengakuan-pengakuan iman reform. Nah, gereja reform bagi saya mesti harus berani pecat orang-orang seperti ini. Karena ini mengganggu teologi reform, mengganggu gerakan reform, dan mengganggu pelayanan reform. Ya, ini yang bisa dipelajari dari GBI. Ya, ini yang bisa dipelajari dari ketegasan GBI. GBI berani tegas mempermasalahkan pendeta besar yang punya pengikut banyak, punya uang raksasa. Reform kenapa tidak berani mempermasalahkan pendeta besar atau pendeta yang mungkin punya pengaruh, punya kuasa, ya? Saya kira harus berani. Ya, saya pikir itu, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.